Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu tentang tegangan permukaan zat cair. Pernah tidak kalian mengamati tetesan air? Ya, bentuknya itu bisa agak melengkung-melengkung cantik gitu. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang tegangan permukaan air. Nah, tegangan permukaan zat cair ini didasari oleh dua peristiwa, ya, kohesi dan adhesi. Nah, gaya kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel atau molekul sejenis. Gaya adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Jadi diingat-ingat, kalau kohesi dia partikelnya itu sejenis. Kalau adhesi dia partikelnya tidak sejenis. Nah, apa penyebab tegangan permukaan? Nah, misalkan nih, saya punya dua partikel gitu ya, partikel A dan partikel B. Nah, partikel atau molekul A, ya, dia berada di dalam fluida, dia menerima gaya tarik dari molekul yang sama dari sekitarnya. Ini kan air nih. Air itu memberikan gaya kohesi yang sama untuk partikel ini, sehingga jumlah gayanya sama dengan 0 atau molekul tersebut tidak tegang. Nah, kemudian molekul yang berada di permukaan fluida ini menerima gaya tarik dari molekul yang berbeda, yaitu ada gaya tarik dari air dan juga dari udara. Nah, ini berbeda ya, kalau kita lihat panjang vektornya pun sudah berbeda. Yang ini pendek, bawahnya panjang. Nah, oleh karena itu, molekul di permukaan ini dia tertarik ke bawah sehingga menjadi tegang. Jadi nanti di bagian sini dia menjadi tegang. Nah, tegangan permukaan zat cair ini adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang, atau secara matematis, yaitu gamma sama dengan F dibagi L. Ini kita bacanya gamma ya. Nah, gamma ini sebagai tegangan permukaan. Satuannya disesuaikan dengan formulasinya. Kita ingat kalau gaya satuannya Newton, panjang itu satuannya meter. Maka satuannya gamma itu adalah Newton per meter. Oke. Nah, sekarang ini, jika kawat AB ini ya, misal kita punya ilustrasi seperti ini. Ini ada kawat AB. Kemudian ini ada air sabun di atasnya ya. Jika kawat AB ini dicelupkan ke dalam air sabun, kemudian diangkat, maka akan terbentuk suatu lapisan sabun. Nah, karena lapisan sabun ini memiliki dua permukaan ya, maka tegangan yang dialami oleh kawat AB ini dalam hal ini adalah D sama dengan 2K. Nah, formulasi tegangan permukaannya yaitu gamma sama dengan F per 2L. Nah, sekarang kita bahas kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Misalkan kita punya dua cairan ya di dalam sebuah tabung reaksi. Tabung yang pertama diisi dengan air. Ternyata ini membentuk meniskus cekung. Nah, tabung yang kedua diisi dengan cairan raksa. Ternyata dia membentuk meniskus cembung. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini bentuknya cembung ya, bentuk permukaannya cembung. Nah, yang sebelah sini dia agak cekung. Nah, ke bawah seperti ini. Nah, meniskus cekung ini disebabkan karena gaya adhesinya lebih besar dari kohesi. Adhesi itu berarti gaya antara air dengan tabung reaksinya. Ya, dia lebih kuat daripada gaya antar molekul airnya. Ya, kohesi itu berarti di bahasan ini gaya tarik antar molekul airnya. Nah, kalau meniskus cembung ini terjadi ketika kohesinya lebih kuat daripada adhesi. Jadi gaya antar partikel raksanya itu lebih kuat dibanding gaya antar raksa terhadap dinding tabung reaksinya. Begitu. Ini harus dihafalkan ya, meniskus cekung, meniskus cembung. Kalau meniskus cekung, dia adhesinya yang lebih besar. Kalau meniskus cembung, dia kohesinya yang lebih besar. Nah, kemudian ini untuk perumusannya ya, ini ada meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, perumusannya sama ya. Kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler itu dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Ya, kenapa kok kenaikan atau penurunan?
Jadi kalau di meniskus cekung, ini kita sebutnya dengan kenaikan. Kalau di meniskus cembung, dia itu penurunan. Nah, keterangannya, H itu adalah kenaikan atau penurunan fluida di dalam pipa kapiler. Kemudian tetanya ini adalah sudut kontak. R-nya adalah jari-jari pipa kapiler. Massa jenisnya adalah massa jenis zat cairnya. Ya, massa jenis zat cairnya. G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Nah, ini dengan ingat kalau meniskus cekung, tetanya itu lancip. Ya, karena tetanya lancip, maka nilai cos tetanya itu positif. Kalau cos tetanya positif, maka hanya positif. Artinya zat cairnya naik. Kebalikannya, kalau meniskus cembung, maka tetanya tumpul. Nilai cos tetanya dia negatif. Karena cos tetanya negatif, maka hanya negatif. Atau artiannya zat cairnya itu turun. Ini ada contoh soal. Suatu tabung berdiameter 0,2 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal sehingga membentuk sudut kontak sebesar 60 derajat. Jika tegangan permukaan air adalah 0,5 Newton per meter, tentukanlah kenaikan air dalam tabung. Nah, kita tulis yang diketahui ya. D-nya, diameternya adalah 0,2 cm. Maka jari-jarinya adalah setengahnya diameter ya, yaitu 0,1 cm. Diubah ke meter, jadinya 0,001 meter. Kemudian tetanya adalah 60 derajat. Diketahui tegangan permukaannya atau gambarnya itu adalah 0,5 Newton per meter. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Ditanya hanya. Sudah kita masukkan kebersamaannya saja. Ya. 2 dikali 0,5 dikali cos 60 dibagi 1000 dikali 10 dikali 0,001. Hasilnya adalah 0,05 meter. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu viskositas fluida. Nah, ini misalnya punya gambar seperti ini. Kalau kalian lihat ya, ini misalnya punya dua cairan oil gitu. Oli. Nah, oli gitu ya, kita anggap ini oli. Oli yang di bagian kiri dia itu cair. Cair kemudian ini mengental. Nah, jadi viskositas ini disebut juga sebagai kekentalan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat gambar yang paling kanan, dia itu lebih kental ya daripada yang sebelah kiri. Maka dikatakan viskositasnya itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Nah, viskositas ini dikatakan dia sebagai sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan kepadanya. Nah, apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan V dalam suatu fluida kental yang koefisien viskositasnya eta, ya ini kita bahasanya eta, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida sebesar Fs sama dengan K eta V. Besaran K ini adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris benda. Nah, seringnya yang kita gunakan bentuknya adalah bentuk bola. Nah, ini ya, kaitannya dengan hukum Stokes. Nah, pada tahun 1845, si Stokes ini dia menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola, nilai K itu sama dengan 6 πr. Nah, jika K dimasukkan ke dalam rumusan gaya gesekan fluida, maka diperoleh persamaan yang selanjutnya dikenal sebagai hukum Stokes, yaitu Fs sama dengan 6 pi eta Rp, dengan Fs ini adalah gaya gesekan dalam fluida, satuannya adalah Newton, kemudian eta ini sebagai koefisien viskositas fluida, kemudian R-nya ini adalah jari-jari bola, dan V ini adalah kelajuan bola. Nah, ini misalkan ya, ada sebuah bola nih. Bola ini dijatuhkan dalam sebuah fluida. Ya. Di bola ini dia mengalami beberapa gaya, yaitu ada gaya berat, kemudian ada gaya gesek fluidanya, kemudian ada gaya angkatnya. Nah, sigma F-nya berarti sama dengan 0 ya, jika bola bergerak dengan laju konstan. Nah, maka FA ditambah F dikurangi W sama dengan 0. Rho F dikali G dikali V, ini sama dengan 6 pi eta Rv, sama dengan rho B dikali G dikali V.
Kita dapatkan nilai etanya yaitu rho B dikurangi rho F dikali G dikali V dibagi 6 pi RV. V yang di sini yang besar itu adalah V volume, V yang kecil ini adalah V kecepatan. Nah, nanti tolong dibedakan untuk kedua huruf ini ya, kapital maupun yang kecil. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.